Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abi. Teman-teman, hari ini atau di bagian kedua ini saya akan mulai masuk mengenai pembahasan tentang transparansi serta akuntabilitas. Di bagian pertama saya telah memberikan pendahuluan atau penyebab-penyebab mengapa sampai transparansi dan akuntabilitas ini sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh Bank Indonesia ataupun lembaga-lembaga publik lainnya. Tapi dalam hal ini saya menyempit pembahasannya mengenai Bank Indonesia. Nah, untuk materi kali ini, seperti tadi saya sudah bahasakan di depan bahwa saya akan mulai masuk mengenai pembahasan transparansi dan akuntabilitas. Namun seperti biasanya teman-teman, jangan lupa untuk klik, like, dan subscribe channel ini. Oke, kita lanjut. Transparansi. Nah, transparansi itu merupakan cara untuk mengungkap informasi kepada publik secara akurat, termasuk segala informasi yang dibutuhkan pelaku pasar untuk membentuk opini mengenai kebijakan yang ditempuh oleh Bank Sentral. Itu menurut pendapatnya Paul di tahun 2003. Selanjutnya, transparansi itu adalah prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi. Sekali lagi, akses informasi yang benar, jujur, tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan sebuah organisasi dan hasil-hasil yang dicapai oleh organisasi tersebut dengan tetap memperhatikan perlindungan hak atas pribadi, golongan, dan rahasia negara. Nah, ini adalah pengertian dari transparansi, bahwa setiap orang itu berhak memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Kita lanjut teman-teman. Prinsip-prinsip transparansi. Yang pertama itu adalah adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat, meliputi informasi mengenai dana, cara pelaksanaan, dan bentuk bantuan atau program. Jadi, masyarakat itu wajib mengetahui, apalagi kita kan instansi publik, bukan dana sendiri. Beda kalau misalkan dana instansi tersebut milik swasta. Tapi di beberapa instansi swasta pun, apalagi yang sifatnya jasa seperti perbankan itu, dia tetap menyampaikan laporan-laporannya secara transparan, demi untuk menjaga kredibilitasnya di mata masyarakat. Nah, oleh karena itu, setiap adanya informasi itu harus bisa difahami dan diakses oleh masyarakat. Yang kedua, adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangannya. Ini kan di beberapa lembaga keuangan itu, terutama yang tadi saya bilang bahwa di perbankan itu kan demi untuk menjaga kredibilitas dan menjaga citra nama baik di masyarakat, mereka itu rutin menyampaikan kegiatan-kegiatan dan dalam hal ini laporan keuangannya per 3 bulan sekali dan per tahun. Itu untuk sebagai tanggung jawab sosial melaporkan dana. Apalagi ini mengenai Bank Indonesia. Jadi segala kegiatan-kegiatan itu wajib dipublikasi. Hal apapun yang ada hubungannya dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Kemudian adanya laporan secara berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam pengembangan proyek yang dapat diakses oleh umum. Nah, ini juga merupakan sebuah tanggung jawab. Jadi kalau misalkan sumber daya kan, itu kan sumber daya bukan hanya uang. Ada tenaga kerja, ada manusianya, dan ada modal, ada mesin. Jadi pada intinya setiap proyek-proyek yang dilakukan itu wajib disampaikan berapa dana yang digunakan, progresnya sudah sampai di mana, itu
wajib diketahui oleh umum. Kemudian juga perusahaan itu mampu menyiapkan laporan tahunan dan mempublikasikannya. Ya, juga mempunyai website atau media publikasi organisasi. Kemudian ada juga pedoman dalam penyebaran informasi. Nah, ini adalah prinsip-prinsip daripada transparansi yang harus dipenuhi oleh lembaga publik. Nah, apa sih tujuan dari transparansi, teman-teman? Yang pertama itu mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial. Ya, lembaga publik ya. Jadi kalau misalkan dia menilai dirinya sendiri itu kan sepertinya tidak terlalu maksimal. Namun kalau ketika adanya dual kontrol dari pihak eksternal, dalam hal ini masyarakat, maka diharapkan kontrol atas perusahaan atau kontrol atas organisasi itu dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi. Nah, tujuan daripada transparansi ini adalah ketika sebuah kebijakan atau sebuah laporan itu dipublikasi, harapannya itu untuk menyamakan persepsi bahwa seperti ini loh, seperti inilah pekerjaan kami, seperti inilah hasil pekerjaan kami, sehingga publik dapat menilai, oh iya mereka sudah bekerja dengan baik, oh ternyata mereka belum melaksanakan yang baik, ada yang kurang di situ. Nah, ketika ada yang kurang itu, nah masuk di yang ketiga, mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan bertanggung jawab terhadap pilihan keputusan. Jadi masyarakat juga diminta feedback, diminta masukan. Oke? Jadi bukan merupakan sebuah otoritas bahwa lembaga keuangan, lembaga publik itu ketika sudah menyampaikan sebuah laporan itu bahwa sudah sesuai, walaupun memang sebelum laporan itu keluar sudah melewati beberapa meja dan sudah melewati beberapa pemeriksaan sehingga akuntabilitasnya di depan publik itu dapat berjalan dengan maksimal. Namun walaupun sudah seperti itu, tapi tetap masih dibutuhkan adanya kontrol sosial dari pihak eksternal. Kemudian yang keempat itu membangun dan meningkatkan kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan. Iya, kalau memang kepercayaan publik itu akan senantiasa langsung muncul ketika mereka sudah mampu untuk mengkritisi dan sudah mampu untuk menilai laporan-laporan yang kita kerjakan. Ketika kita rutin menyiapkan laporan-laporan, berarti publik dapat melihat, oh iya bahwa perusahaan ini bagus. Dia melaporkan segala sesuatu yang memang bisa dilaporkan dan memang harus dilaporkan. Dan ketika sudah terlapor seperti itu, ya berarti akan muncul dengan sendirinya kepercayaan bahwa ini kredibel perusahaannya, ini bagus perusahaannya, karena dia mampu untuk mengungkapkan dengan transparan. Oke, kita lanjut. Nah, manfaat transparansi. Yang pertama itu mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para stakeholder. Ya benar ya, kalau kita transparan, uang dari mana, kemudian uangnya kemana, dipakai untuk apa, kan kita tahu semua. Jadi ya, mencegah terjadinya penyalahgunaan. Yang kedua, lebih mudah untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan daripada sebuah kebijakan, karena itu tadi adanya kontrol sosial dan dual kontrol dari pihak eksternal. Karena ya, kalau kita mengerjakan sendiri itu namanya subjektif, tapi kalau kita meminta pendapat orang lain yang capable, maka kita bisa tahu kelemahan-kelemahan kita dan kebijakan-kebijakan kita itu sudah sampai di mana. Yang ketiga itu meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat akan lebih mampu untuk mengukur kinerja daripada sebuah lembaga. Ya, saya sudah berikan tadi ya, bahwa jika segala sesuatu itu transparan, maka secara tidak langsung perusahaan itu menjadi lebih akuntabel karena publik yang menilai. Kemudian meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu. Selanjutnya, menguatnya hubungan sosial baik antara masyarakat dengan masyarakat dengan pemangku kebijakan. Karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Ya kan, kalau sudah akuntabel berarti ya masyarakat secara tidak langsung akan percaya dengan lembaga tersebut. Selanjutnya, untuk mendorong iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepastian usaha. Oke.
Kalau sudah mampu untuk menjaga kepercayaan publik, publik sudah merespon dengan baik, maka iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepastian usaha. Karena mereka sudah tahu, oh iya, kali ini di negara ini inflasinya segini. Cara untuk menekan inflasi seperti ini. Cara untuk kebijakan moneter seperti ini. Nah, investor juga akan berpikir ketika dia mau berinvestasi. Tentu dia tidak mau hanya untuk berinvestasi. Dia lihat dulu apakah ketika saya akan berinvestasi, saya akan mendapatkan apa? Apakah saya tidak sia-sia berinvestasi di tempat ini? Nah, itu salah satu dari manfaat transparansi. Dan ketika investor sudah yakin, secara tidak langsung itu akan meningkatkan kepastian berusaha, karena ketika investor masuk akan juga diikuti oleh investor-investor lainnya. Kira-kira seperti itu. Nah, 3 aspek penting dalam transparansi publik. Adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan. Nah, ini dia. Harus ada kebijakan. Kita awasi itu menggunakan instrumen apa? Instrumen kebijakan kah? Atau instrumen yang lain, tapi pada intinya itu harus ada kebijakan terbuka. Yang kedua, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah. Akses informasi sekarang kan kalau kita lihat, tinggal buka website, buka internet, tinggal kita login ke misalkan ke www.bi.go.id atau www.ojk.go.id, itu semua kebijakan-kebijakan itu sudah ada di situ. Tinggal kita baca, kita download dan kita baca. Setiap ada kebijakan terbaru pasti mereka akan sampaikan entah lewat media-media sosialnya dan diarahkan ke websitenya. Kemudian berlakunya prinsip check and balance antar lembaga eksekutif dan legislatif. Ya, jadi kita harus check and balance sehingga komunikasi tetap jalan. Baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir dari materi kedua. Saya harap istilahnya teori-teori konsep-konsep untuk pengertian-pengertian dari transparansi tadi kawan-kawan mampu untuk memahaminya ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.